Kak. Siap? Udah, Di. 1 menit nih. 5 menit ya. Mas Nur. London system nih, Mas Nur. Kecil aja. Ini apa orang? Nah, kan kelalen. Iya. Kelalen. Tapi ngerti ya? Ngerti trik gue ya, Mas Nur? Ngerti kan? Satu kosong. Is. Kan percuma nyalain pakai untuk namanya. Wah, capek. Rapinya. Sisa kosong. Ay. Ini sisa dikemas. Ini masih banyak. Ini kulit. Di sini udah. Ikutin. Sambil ngobrol juga nggak apa-apa, Mas. Serius banget ya. Kan sih nonton pada. Makanan desa ya. Nah, copyright nggak? Enggak tak pause. Tertadi sih. Ayo Mas Nur. Menahan dulu sementara ya. 3 dipegang 1 ya 4 3.
Wah, jadi sama waktunya nih. 32 detik. Iya. Kelamaan mikirnya nih. Awas. Kacai bahaya nih. Lah, digratisin. Salah ya. Nyerah ya. Kesuai dadahan. 5. Kayaknya kelamaan 1 menit ya, Wit ya. 30 detik coba deh, Wit. 30 detik kayaknya Mas. Hai guys, jadi gimana partainya yang kalian tonton tadi? Saya memegang bow putih memulai dengan D4, kemudian dijawab D5, gajah F4. Ini pembukaan London System. Pembukaan ini jadi favorit saya kalau bermain dengan sistem catur kilat ataupun catur cepat. Kemudian sang lawan jalan C5. Nah, ini langkah yang paling banyak triknya nih teman-teman, memilih dengan C5, di mana hitam di sini akan coba langsung menteri B6. Nah, saya jalan E3, kemudian kuda C6. Saya kemudian jalan kuda C3. Teman-teman, ini trik dari permainan London System yang mungkin orang nggak banyak tahu ya, karena biasanya orang ngegampang ini lawan kita sebagai pemain hitam terlalu menganggap enteng langkah kuda C3. Mungkin hanya dilihatnya mengancam pion D5, tapi setelah jalan lain seperti langkah G6, maka di sini putih menjalankan kuda B5. Nah, gimana cara merespon ancaman kuda C7? Ini tidak bisa dilakukan. Ya, hitam harus menjalankan E5 atau memilih raja D7 ya, untuk menghindar dari ancaman kuda C7. Tapi raja D7 jelas akan merugikan bagi hitam. Jadi lawan saya jalan E5, saya makan, dia skak, saya C3, ada ancaman pion di D5, langsung dijaga gajah 6. Kemudian saya jalan kuda F3, tujuannya kuda G5. Lawan saya juga taktis, jawabnya H6. Pemilihan langkah yang bagus, saya jalan H4. Kenapa saya jalan H4? Karena kalau kita main catur kilat teman-teman, dibutuhkan langkah-langkah taktis seperti ini untuk tidak memberikan sekecil apapun peluang dari lawan untuk mengancam pertahanan kita. Jadi kalau ibarat gampangnya, udahlah, nggak usah lu kasih kesempatan lawan lu untuk mengancam perwira-perwira lu. Nah, di sini jalan C4, ancam kuda di petak B5, saya jalan kuda B D4. Menteri B6, ancam pion B2, saya mengambil gajah di petak E6, makan, kemudian menteri C2, jaga pion B2, dan ancam pion G6. Tapi lagi-lagi lawan saya juga hebat, dia memilih rokade. Kalau saya sekarang mengambil pion G6, maka terlalu beresiko, karena waktu saya 1 menit teman-teman. Jadi saya memilih mengamankan raja dahulu, tidak buru-buru ya, tidak gerasak gerusuk teman-teman. Kemudian kuda Ge7, jaga pion G6, saya jalan G3. Tujuannya untuk gajah H3. Gajah G7, saya ancam gajah H3. Kuda F5, saya dorong G4. Taktis, kuda G7, saya jalan kuda D4. Untuk apa? Untuk merapikan posisi pion saya sekaligus mengancam pion M4. Kita tahu bahwa pion E5-nya tadi terancam ya, teman-teman. Nah, sebenarnya di sini lawan saya bisa memilih mengambil pion E5 ya. Nah, kemudian mungkin saya akan jalan G5 seperti ini. Masih seru, tapi tidak dipilih oleh lawan saya. Lawan saya memilih kuda makan D4. Langkah salah ya, karena saya udah unggul 1 pion. Makan, benteng HF8 ancam gajah. Saya jalan menteri D2, jaga sekaligus ngancem. Nah, bingung dia jalan H5. Kalau balik lagi kan kayak merugikan ya buat point of view dari seorang pemain yang main catur kilat. Jadi dia jalan H5. Saya makan, dia makan, saya jalan benteng D G1. Ancam gajah, gajah H8, saya jalan benteng G2. Karena saya merasa di pertahanan saya udah aman di sini. Nah, yang terbuka adalah jalur ini. Kalau teman-teman tahu, saya selalu belajar dari melihat partai Grandmaster kuat. Kalau kita udah unggul posisi, unggul jalur seperti ini, maka coba kita maksimalkan dengan menumpuk 2 benteng seperti ini. Nah, dia jalan benteng G8, saya tumpuk, dia makan, kemudian benteng G8, saya jalan gajah G5. Saya nggak mau tuker benteng karena saya ingin memanfaatkan sepasang gajah. Karena secara teori sepasang gajah ini lebih unggul dalam permainan terbuka. Dia jalan kuda G6, saya menteri E2. Nah, saya juga peringatin dia karena waktunya udah sama-sama tinggal 30 detik, teman-teman. Nah, karena kegok, karena bingung juga. Yang pasti dalam posisi ini saya udah unggul, teman-teman. Saya bertujuan untuk mengambil pion H5. Dan lihatlah gajah saya mengancam seperti ini. Nah, dia panik, dia jalan kuda F4, saya makan, dan ya, dia menyerah. Karena udah jelas 1 perwira. Apakah saya akan bisa mengalahkan dia dalam waktu kurang dari 1 menit? Tentu bisa, karena waktunya juga seimbang, teman-teman.
Jadi tipsnya apa ya kalau main catur kilat ya main taktis, dan saran saya sih ya kalau kalian pengen main ngefur 1 menit lawan 5 menit, coba perbaiki dulu kualitas permainan kalian dalam permainan catur standar. Kalau permainan catur standar kalian udah sebaik mungkin, nggak terjadi kebanyakan kesalahan, maka kalian silakan boleh main catur 1 menit 5 menit. Yang pasti saya bermain 1 menit lawan 5 menit ini pastinya dengan trik dan dengan kemampuan saya, dengan ilmu saya yang telah saya pelajari, teman-teman. Kalau saya nggak ada ilmunya, mungkin akan kerepotan nih. 1 menit lawan 5 menit. Jadi itu teman-teman, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Kalau kalian nggak suka juga boleh dislike. Dukung terus RL Chess untuk berkembang. Dukung terus Catur Indonesia, Catur Yes Indonesia Jaya. Komen dong bikin konten apa lagi.